Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran ini, mari kita buka dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Buka pelajaran yang kedua. Untuk pelajaran yang kedua kemarin kita membahas warna dakwa, warna kedua, lintas luar. Apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak. Sudah tahu semua ya? Sudah. Lanjut ke pelajaran ketiga. Bahas yang pertama yaitu lafaz irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Simak ya, nomor 1. Huruf ba diidghamkan pada mim. Dalam tajwid disebut idgham mudabbir zaid. Irkam, jadi cara bacanya bukan irkab ma'ana tapi irkam ma'ana, langsung masuk huruf mim. Yang nomor 2 ada lafaz ya ba'sutu. Nah, di atasnya shot itu ada ya ba'sutu bastom. Yang pertama, konteks pertama, lafaz ya ba'sutu bastom. Tulisan sin kecil dalam kalimat ya ba'sutu dan bastom itu harus dibaca sin. Harus dibaca sin. Jadi ya ba'sutu bastom. Hanya lafaz itu saja, di Al-Quran juga cuma ada 2 ini. Kemudian yang kedua, tulisan sin kecil dalam kalimat amhumul musaytirun. Boleh dibaca shot, boleh dibaca sin. Jadi boleh dibaca 2 wajah. Misal yang pertama dibaca shot amhumul musaytirun. Dan yang kedua dibaca sin amhumul musaytirun. Untuk yang nomor 3, tulisan sin kecil dalam kalimat bimusaytirin tetap dibaca short. Jadi tidak boleh dibaca sin, tidak boleh bimusaytirin, tapi bimusaytirin. Jadi yang pertama irkam ma'ana, di sini bacaan apa? Idgham dari saya itu kamu tadi dari sini. Bagaimana bahasanya? Ya sama makro tapi beda sifat. Cara membacanya coba dilihat di tabel bawahnya. Tertulis ya bunayya rkab ma'ana. Cara membacanya ya bunayya rkab ma'ana. Tuh cara membacanya. Jadi tulisannya hanya irkab ma'ana, tapi membacanya langsung dimasukkan ke huruf mimnya. Irkab ma'ana. Terus tabel yang
Di sebelahnya halaman berikutnya. Lafaz Baskor. Baskor tadi harus dibaca apa? Harus dibaca sin. Jadi wazadakum fil khalqi bastoh. Bastoh ini harus dibaca sin. Yang kedua kalimat ya bersutu tapi harus dibaca apa? Harus dibaca sin juga. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang ketiga amhumul musaytirun. Tadi dibacanya bagaimana? Boleh dibaca shot, boleh dibaca sin. Contohnya, yang pertama boleh dibaca shot ya. Amhumul musaytirun. Yang kedua boleh dibaca sin. Amhumul musaytirun. Jadi dipilih salah satu. Dipilih salah satu, bukan dua-duanya harus dibaca nanti diulangi. Amhumul musaytirun, amhumul musaytirun, bukan. Jadi salah satu saja yang dipilih. Kalau dibaca shot, ya amhumul musaytirun. Yang terakhir bimusaytirun. Jadi dibaca apa? Dapat bimusaytirun harus dibaca shot. Lasta alaihim bimusaytir. Itu bacanya bimusaytir, jadi wajib harus dibaca shot. Yang ditanyakan sebelum kita beranjak ke contohnya, ada yang belum paham? Untuk memudahkan kalian mengingat-ingat lafaz yang stop, ya bersudu, amhumul musaytirun dan bimusaytir. Ini materi hafalan ketiga dapat dibuka di halaman 43. Itu kita buat lagu. Ya, jadi biar kalian lebih mudah mengingatnya. Pakai lagu Ampar-Ampar Pisang. Saya contohkan dulu, nanti kalian ya. Per nomor satu saja. Tulisannya short, ada tandanya sin, harus dibaca sin, ya bersutu bastoh. Sudah bisa ditirukan? Abata. Tulisannya short, ada tandanya sin, harus dibaca sin, ya bersutu bastoh. Yang nomor 2 sama seperti tadi. Tulisannya short, ada tandanya sin, boleh dibaca short, amhumul musaytirun. Tulisannya short, ada tandanya sin, boleh dibaca sin, amhumul musaytirun. Jadi 2 kali ya. Abata. Tulisannya short, ada tandanya sin, boleh dibaca short, amhumul musaytirun. Tulisannya short, ada tandanya sin, boleh dibaca sin, amhumul musaytirun. Nomor 3 juga sama seperti tadi. Tulisannya short, ada tandanya sin, tetap dibaca short. Coba disebutkan. Abata. Tulisannya short, ada tandanya sin, tetap dibaca short. Gabung ya, dari nomor 1 sampai nomor 3. Abata. Tulisannya short, ada tandanya sin, harus dibaca sin, ya bersutu bastoh. Tulisannya short, ada tandanya sin, boleh dibaca short, amhumul musaytirun. Tulisannya short, ada tandanya sin, boleh dibaca sin, amhumul musaytirun. Tulisannya short, ada tandanya sin,
najason bimusairin. Sudah. Selanjutnya kita beranjak ke sini. Yang pertama adalah Lafatin sama ada Surah Hud ayat 32. Juga. Contoh yang pertama ini nanti kita baca bersama-sama. Untuk yang selanjutnya saya suruh maju saja ya. Yang pertama kita baca bersama-sama. Bersama Surah Hud ayat 32. Baca bersama. Abadan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuaikan dengan kelompok tidaknya. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zir. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Nah, masih ada 1, 2, 3, 4, masih ada 4 contoh lagi. Kita cari ikunya dulu ya bersama-sama. Juz berapa? Surah berapa? Surah apa? Untuk contoh naskah ada di surah Al-A'raf ayat 69 itu juz berapa? 18. Baca 18. Selanjutnya untuk ia bersutung. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 205. Juz 2 kata 18. Kata 18. Untuk Al-Musaytirun. Surah apa? An-Nur ayat At-Tur apa An-Nur? At-Tur. At-Tur ayat 37. Juz 27 kaca keempat. Yang terakhir Bimusaytirin. Surat Al-Wasyiyah ayat 22. Juz 30 kaca 10. Barangkali ada yang berkenan mencontohkan ke depan. Saya Ya. Contohkan 4. yang bersatu. Tulisan sempurna dalam kalimat yang bersatu. Tulisan yang bersatu harus dibaca sendiri. Wa ana lakum nasihun amin. Awajibtum an ja'akum min rabbikum an ja'akum min rabbikum ala rajulin minkum Wadirakum wadkuru idja'alakum khulafa'a
alias. Terus contoh yang ketiga, lafaz Al-Humul Musayyidun, tulisan sempurna, dibaca short dan boleh dibaca sin. Yang pertama dibaca short. Yang kedua dibaca sin. Di surat At-Tur ayat 37 juz 27 kata 4. Sedangkan yang terakhir lafaz tulisan sempit diam dalam lafaz ini tetap dibaca short. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ghasyiyah ayat 22 Dari pelajaran ketiga ini tadi, apakah ada yang ditanyakan? Sudah kamu semua ya? Saya beri tugas untuk menghafalkan lagu yang tadi. Jadi di pertemuan yang akan datang nanti setorkan lagunya. Jadi dihafalkan, direkam dalam memori dulu, nanti dihafalkan, disetorkan di pelajaran yang akan datang. Ya, kalau sudah tidak ada yang tanya, pelajaran ini jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga yang kita dapat dari ini bermanfaat. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an